Tuhan di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang juga telah diberikan kepada kami, sehingga kami boleh memperoleh kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan memperoleh pengertian melalui kebenaran firman. Kami percaya Allah Roh Kudus yang telah memberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, baik itu kami yang ada di MRI Depok maupun saudara-saudara kami yang mengikuti studi Kristen Areopagus melalui live streaming. Kami minta supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan yang membuka mata kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita membuka dari kitab Sakaria pasal yang kelima. Kitab Sakaria pasal yang kelima. Bapak Ibu dan saya hari ini akan membahas penglihatan ketujuh mengenai perempuan di dalam gantang. Ya, kita akan lihat sepintas mengenai tokoh yang digambarkan dengan perempuan di dalam gantang. Namun nanti saya akan memberikan penjelasan juga sedikit mengenai apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kenapa? Karena ini adalah dua penglihatan yang saling berkaitan sangat erat. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 adalah teks yang saudara dan saya renungkan di minggu yang lalu. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri, sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruh keluar demikian firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batunya. Saudara, ini adalah teks yang saudara dan saya bahas di minggu yang lalu, dan saya akan memberikan gambaran secara umum mengenai apa yang kita bahas minggu yang lalu sebagai pengantar atau persiapan untuk masuk kepada teks yang akan saudara dan saya renungkan di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Gulungan kitab yang terbang adalah apa yang dilihat oleh Sakaria di dalam penglihatan yang ke-6. Dan saudara dan saya minggu yang lalu kita lihat bahwa gulungan kitab itu adalah dokumen perjanjian. Allah seolah-olah memberikan kitabnya kembali untuk melihat depan dan belakang. Dokumen perjanjian antara Allah dan Israel yang disahkan dengan darah. Pengesahan perjanjian antara Allah dengan Israel itu dimeteraikan dengan darah untuk menggambarkan 3 hal. Pertama, ini menggambarkan darah yang menyatukan atau mengikat Israel dengan Tuhan Allah. Jadi ini adalah darah yang mempersatukan, darah yang meresmikan, darah yang meneguhkan perjanjian sekaligus persekutuan antara Allah dengan Israel. Allah sebagai raja yang besar dan Israel sebagai miliknya. Bukan cuma itu, ini bukan hanya mengesahkan apa yang saya sebut sebagai ikatan relasi antara Allah dengan umatnya, tetapi ini juga mengesahkan perjanjian. Artinya apa yang tertulis di dalam kitab suci, apa yang tertulis di dalam Taurat hari itu, berkat-berkat yang dijanjikan Allah kepada umat Allah, itu berhak dinikmati oleh Israel karena mereka telah ditebus oleh Allah. Sebaliknya, jika mereka melanggar aturan-aturan itu, maka mereka akan memperoleh apa yang disebut sebagai penghakiman Allah. Maka darah itu menegaskan persekutuan, darah menegaskan sahnya sebuah perjanjian, tapi darah juga menegaskan seriusnya pelanggaran terhadap perjanjian. Kalau pada masa itu ada orang yang melanggar perjanjian, hukumannya adalah hukuman mati. Maka sekali lagi ini mengekspresikan keseriusan daripada pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian antara dua pihak yang mengikat perjanjian. Namun yang menarik adalah kitab itu turun dari atas.
Kitab itu tidak disimpan di bawah, tetapi seolah-olah disimpan di dalam kerajaan Allah. Dan kemudian hari itu Zakaria melihat kitab itu dikirim oleh Allah, diturunkan oleh Allah dari langit menuju kepada tanah Israel. Saudara, ini mau menggambarkan beberapa hal. Pertama, mau menggambarkan kesetiaan Allah dan kasih Allah kepada Israel. Dokumen itu, dokumen perjanjian, isi kitab suci, isi hukum Taurat, itu sudah dilupakan oleh Israel. Israel mengabaikannya, Israel tidak setia. Namun Allah seolah-olah masih menyimpan dokumen itu. Sekali lagi, dia seolah-olah masih menyimpan dokumen itu seperti dia membutuhkan dokumen itu. Padahal kalau dokumen itu dibatalkan, yang hancur adalah kehidupannya Israel. Namun Allah menyimpan, Allah mempertahankannya dengan begitu baik, dijagainya, dipelihara. Kenapa? Karena dokumen itu sekaligus mau menggambarkan relasi yang intim antara Israel dengan umatnya. Minggu yang lalu saya bilang dokumen itu dimulai dengan menceritakan bahwa pihak yang besar memiliki pihak yang kecil. Atau raja yang besar memiliki daerah yang ditaklukkannya dan orang-orang yang ada di sana. Artinya Israel adalah milik Allah. Milik pusaka Allah yang kemudian digambarkan di dalam kitab Ulangan dengan biji mata Allah. Bukan cuma itu, saudara. Kemudian dokumen perjanjian itu bukan hanya menegaskan Israel, umat Allah sebagai milik Allah. Tetapi dokumen perjanjian itu menegaskan mengenai sejarah cinta Allah bagi umatnya. Ketika mereka masih berdosa, Allah datang untuk menebus dan menyelamatkan mereka. Jadi ini menyatakan mengapa Israel adalah milik Allah. Karena Allah telah menebus mereka. Dokumen itu juga mencatat mengenai ketentuan hidup sebagai milik Allah. Kalau kamu adalah milik Allah, maka kamu harus mengatur hidup sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab perjanjian itu. Kalau kamu melanggarnya, berarti kamu tidak hidup sebagaimana seharusnya dan konsekuensinya adalah kematian. Jadi ada berkat untuk ketaatan, tetapi ada kematian, ada hukuman bagi ketidaktaatan. Maka ketika dikatakan kitab itu melayang di langit, itu mengekspresikan satu hal. Ini bukan hanya mengekspresikan kesetiaan Allah yang telah memelihara perjanjian ketika Israel tidak setia. Tapi yang kedua, ini membuktikan ketidaksetiaan Israel. Membuktikan kesetiaan Allah, namun membuktikan juga pada saat yang sama ketidaksetiaan Israel. Seolah-olah ketika Tuhan menurunkan kitab itu, dia bilang kepada mereka, sekarang coba lihat, baca lagi perjanjian antara aku dengan engkau, hai umatku. Apakah engkau hidup sesuai dengan perjanjian itu? Engkau tidak hidup sebagaimana yang seharusnya karena engkau tidak setia. Itu berarti engkau juga tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan itu kemudian digambarkan dengan dua dosa yang sangat serius. Dosa di ruang publik, saudara, yaitu sumpah palsu di pengadilan dan juga perdagangan yang tidak jujur. Penipuan di dalam bisnis atau di dalam perdagangan orang Israel. Maka Allah kemudian mengatakan bahwa aku akan menghukum kalian di dalam ayat yang keempat. Jadi menyatakan kesetiaan Allah. Yang kedua, membuktikan ketidaksetiaan Israel. Dan ketiga, kitab itu melayang di langit untuk menunjukkan panggilan cinta Allah supaya Israel kembali. Jadi itu menegaskan cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, menegaskan ketidaksetiaan Israel. Lalu Allah melalui itu bilang kepada Israel, baca lagi, lihat apakah hidupmu sesuai dengan isi perjanjian atau tidak. Jika tidak, hai Israel, kembalilah. Sebab jika kamu tidak kembali, aku telah memutuskan untuk mengutus penghukuman itu masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Jadi saudara dan saya bisa melihat bahwa ini yang digambarkan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, apa yang akan saudara dan saya baca dan renungkan sepanjang beberapa waktu ke depan terkait dengan penglihatan yang ketujuh, itu berbicara mengenai akar daripada masalah ketidaksetiaan Israel. Jadi Israel berdosa. Sekali lagi, Israel berdosa di dalam penglihatan yang keenam. Penglihatan yang ketujuh menjelaskan mengapa Israel bisa berdosa. Mengapa Israel tidak setia. Israel berdosa itu persoalan yang kelihatan. Mereka berdagang dengan tidak jujur, terlihat dengan jelas. Mereka bersumpah palsu, itu bisa dilihat dengan jelas. Tetapi ayat yang ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11 menjelaskan mengapa dosa-dosa yang kelihatan itu bisa terjadi. Dan ini bersumber pada sesuatu yang tidak kelihatan. Mari kita lihat mulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Tampilah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya,
Inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Gantang itu menggambarkan kejahatan Israel di negeri Israel. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Perempuan itu adalah kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat. Tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Nah saudara, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11 sekarang beralih kepada penglihatan berikutnya dan berbicara mengenai ada gantang atau eva atau di dalam bentuk seperti keranjang. Lalu kemudian di dalam gantang atau keranjang itu ada seorang perempuan. Saudara, ini gambaran gantang itu bisa seperti keranjang seperti yang ada di gambar ini. Tapi ada juga yang mengatakan gantang itu berbentuk seperti keranjang, sebuah wadah, tetapi dia terbuat juga, bisa juga dari semacam plat besi atau ya dari logam lah, kira-kira demikian. Tetapi yang dimaksud dengan gantang atau eva di sana adalah keranjang atau bejana besar yang biasa digunakan sebagai alat ukur. Sekali lagi, ini adalah alat ukur. Dia bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan sesuatu, tetapi ini adalah tempat yang digunakan sebagai alat untuk menyimpan sesuatu, sekaligus seringkali di pasar itu digunakan sebagai alat ukur atau takaran. Itu seperti Bapak, Ibu, dan saya punya, kalau kita pergi ke pasar itu ada kaleng yang literan itu, ada yang berapa? 2 liter, ada yang 4 liter, ada yang 5 liter dan seterusnya. Gantang itu seperti keranjang dalam bentuk yang lebih besar, tapi itu adalah ukuran yang juga lebih besar. Dan menarik bahwa kalau saudara dan saya lihat di dalam teks yang saya catat di situ, Imamat 19 ayat 36, Ulangan pasal 25 ayat 15, gantang atau eva disebutkan di situ sebagai alat ukur di dalam perdagangan di pasar. Ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang berjualan, lalu ketika dia berjualan, dia menggunakan apa yang saya sebut sebagai gantang atau alat ukur yang jujur, alat ukur yang tidak dipermainkan, alat ukur yang sesuai dengan yang seharusnya, itu akan disebut sebagai orang benar. Jadi Israel yang benar atau orang yang benar adalah orang Israel yang berdagang dengan menggunakan timbangan yang jujur. Jadi kita bicara mengenai eva atau gantang itu sebagai alat timbangan lah, kira-kira sedemikian. Pada saat mereka berdagang dan mereka memperjualbelikan barang-barang yang kering, seperti gandum dan seterusnya. Salah satu alat ukurnya adalah gantang atau eva. Ketika orang Israel berdagang dengan jujur, itu berarti mereka tidak mempermainkan apa yang disebut sebagai eva atau gantang. Tetapi ketika mereka mempermainkan eva atau gantang, maka di dalam Amsal pasal 20 ayat 10, Mika pasal 6 ayat 10 dan 11. Di situ Allah mengutuk orang-orang yang tidak jujur. Yang saya mau katakan adalah gantang adalah simbol dari kefasikan Israel. Yang sudah dijelaskan, sekali lagi, yang sudah dijelaskan sebenarnya di dalam Penglihatan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sekarang ditegaskan kembali bahwa gantang ini mengekspresikan sesuatu yang kelihatan di luar, yaitu kefasikan Israel, kehidupan mereka yang tidak beres, ketidakjujuran mereka. Mereka masih beribadah kepada Tuhan. Saya menggunakan istilah dualisme. Kenapa? Karena mereka masih beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka punya kehidupan itu dualistik. Ibadah kepada Tuhan jalan di mana? Di dalam bait Allah atau di Yerusalem, di tempat di mana mereka berjumpa dan kemudian beribadah. Tetapi ketika mereka keluar ke ruang publik, tempat di mana mereka berdagang, tempat di mana mereka memperjuangkan kehidupan mereka sehari-hari, mereka melakukan dosa yang sangat serius, yaitu penipuan
dan kemudian sumpah palsu. Ketika mereka berdagang dan kemudian mereka menipu, itu adalah sebuah persoalan yang besar bagi orang-orang yang hidup sulit. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kesulitan, lalu kemudian kita belanja dengan uang yang terbatas, dengan modal yang terbatas, kita datang, kita belanja, lalu orang tipu kita, kecil apapun penipuan itu adalah sebuah masalah yang serius, karena ini berkaitan dengan hidup orang. Yang kedua, pada saat mereka ada di pengadilan lalu kemudian mereka menyampaikan sumpah palsu, berarti mereka sementara mempermainkan nama Tuhan. Minggu yang lalu saya bilang, ini adalah dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Ketika mereka beribadah, mereka tampak begitu alim. Ketika mereka beribadah, mereka tampak begitu suci. Namun ketika mereka keluar dari ruang ibadah, mereka menjadi serigala yang ganas bagi sesamanya. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang berani untuk melawan Allah. Oleh sebab itu sekarang digambarkan sebagai gantang. Orang Israel tidak hidup sesuai dengan alat ukur yang Allah tetapkan. Orang Israel menghidupi kehidupan yang tidak beres di hadapan Tuhan. Dan dualisme ini, hidup suci ketika beribadah, tidak suci ketika kembali ke rumah, ke dalam ruang publik, itu bukan hanya sekedar persoalan moral, tidak jujur. Ini adalah persoalan spiritual dan religius. Allah melihat ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Inilah yang membuat orang Israel pada akhirnya tidak bisa hidup sebagaimana seharusnya. Sekali lagi, karena mereka hidup tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, maka Allah melihat mereka tidak hidup sebagaimana seharusnya, dan dengan demikian mereka tidak bisa menjadi kesaksian. Saudara, oleh sebab itu maka nanti mereka disebut sebagai orang-orang yang fasik. Tetapi sekali lagi, gantang bicara mengenai dosa yang kelihatan, yang membangkitkan murka Allah. Kita belum bicara mengenai apa yang ada di dalam, tetapi sudah berbicara mengenai apa yang ada di luar. Tetapi kemudian segera setelah itu maka tutup gantang ini dibuka. Dan ketika dibuka, sedikit dibuka, kemudian terlihatlah ada seorang perempuan di dalam gantang itu. Tadi saya bilang gantang adalah wadah untuk menyimpan sesuatu. Selain bicara mengenai alat ukur, ini adalah tempat untuk menyimpan sesuatu. Dan menjadi simbol daripada kelihatan yang terlihat jelas di seluruh Israel. Jadi gantang mengekspresikan dosa yang dihidupi oleh Israel dan bisa dilihat oleh siapapun kalau mereka mengerti hukum. Kalau orang mengerti ukuran, kalau orang mengerti standar, maka mereka akan mengerti bahwa Israel sementara melanggar hukum Allah. Gantang menggambarkan apa yang disebut sebagai kejahatan yang terlihat di seluruh Israel. Tetapi kemudian di dalam gantang itu, di dalam wadah itu, yang mengekspresikan dosa itu, ada sosok perempuan. Perempuan itu kalau tidak dibuka tutup gantangnya, maka dia tidak terlihat. Dia hanya terlihat, dia hanya tampak kalau kemudian ada yang membuka tutup gantang itu. Sehingga ini bicara mengenai sosok yang tidak kelihatan, yang hanya terlihat kalau Allah menyingkapkannya, Allah membukakannya. Paulus pernah di dalam Korintus mengatakan, kami menolak segala perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Ada dosa yang terlihat dengan sangat jelas, tetapi juga ada hal-hal yang orang tidak berani untuk ungkapkan. Seperti saudara dan saya bisa lakukan apa saja di rumah kita, di dalam situasi yang tertutup, di dalam situasi yang bisa disebut sebagai hanya rahasia, cuman kita yang tahu. Paulus bilang, aku menolak perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang sedemikian. Sekarang Tuhan memberi petunjuk kepada Israel bahwa bukan cuma di luar mereka berdosa. Di dalam yang tidak kelihatan. Allah melihat dengan sangat jelas dan Allah menemukan ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan sekarang Allah mau telanjangi. Allah mau bukakan kepada Israel. Siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah spirit yang tidak terlihat secara kasat mata. Sekali lagi, ini bicara mengenai spirit. Saya tidak bicara mengenai pribadi, tapi bicara mengenai semangat, bicara mengenai cara hidup atau kecenderungan di dalam hati saudara dan saya. Perempuan ini adalah spirit yang tidak kelihatan dan tidak kasat mata. Dia ada di balik dosa-dosa Israel yang merusak perjanjian Allah dan kemudian menodai identitas Israel. Maka dari tadi saya bilang dia adalah penyebab dari seluruh dosa yang kelihatan. Spirit yang tidak kelihatan ini adalah penyebab, adalah akar dari seluruh persoalan yang kelihatan, yang terlihat di tanah Israel hari itu. Jadi mereka hidup sebagai umat Allah, namun tadi saya bilang setelah keluar dari bait Allah, mereka hidup di dalam kejahatan, di dalam kenajisan. Tuhan begitu marah dan sekarang Tuhan mau menunjukkan kepada mereka, mengapa kamu sedemikian? Karena ada perempuan ini di balik semua dosa yang kamu kerjakan.
Maka mari kita mulai mengidentifikasi siapa dia. Kita bicara mengenai spirit, tapi spirit seperti apa? Saudara, ketika saudara dan saya berbicara mengenai sesuatu yang ada di belakang perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh manusia, saudara dan saya bisa berbicara mengenai motif yang ada di balik dosa-dosa Israel. Saya bisa bicara mengenai kekuatan penggerak utama yang menggerakkan mereka untuk terus berdosa, dan berdosa. Manusia, Alkitab bilang, melihat apa yang kelihatan. Tetapi Allah melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Tuhan ketika berbicara mengenai etika umat Allah, etika Kristen adalah sebuah etika yang begitu tinggi. Etika Kristen bukan hanya berbicara mengenai perbuatan yang kelihatan, tetapi berbicara mengenai apa yang ada di dalam hati. Sehingga Tuhan Yesus kemudian bilang, jika kamu melihat seorang perempuan dan menginginkan dia, maksudnya menginginkan dalam pengertian tergerak secara birahi terhadap dia, maka engkau telah bersinah dengan dia. Bagi banyak orang pada masa itu, sinah berarti berbuat sinah. Tapi bagi Yesus Kristus, sinah itu sudah terjadi di dalam hati ketika seorang laki-laki tergerak birahinya terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya. Dan Yesus berbicara mengenai standar etika Kristen yang begitu tinggi. Saat ini, saudara, di dalam konteks perjanjian lama, ketika Allah hadir di sana, maka Allah kemudian menyatakan kepada mereka apa yang tersembunyi di dalam hati. Allah menghakimi di dalam ayat 1-4 apa yang terlihat. Sekarang Allah menghakimi apa yang tersembunyi, motif yang ada di dalam itu. Dan saudara, sekali lagi, waktu Allah berbicara mengenai apa yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi dilihat oleh Allah, saudara dan saya tidak bisa menghindari. Oleh karena di dalam Wahyu pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga, 7 kali Yesus datang dan Yesus berkata, aku tahu, dan aku tahu. Aku tahu bukan hanya berbicara mengenai kehadiran Kristus di tengah-tengah umat Allah. Bukan cuma itu. Tetapi konsekuensi daripada kehadiran Kristus, yaitu dia menuntut kita untuk hidup sesuai dengan identitas yang telah dia berikan. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan, maka Allah menuntut kita untuk hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Ini konsekuensi daripada kehadiran Allah di dalam hidup kita. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu bawa tema mengenai Coram Deo. Konsekuensi saudara dan saya diselamatkan adalah kita hidup sebagai umat perjanjian di hadapan Allah. Ada kesadaran bahwa kita adalah umat Allah, sehingga kita menjaga diri kita yang adalah milik Allah ini. Status yang istimewa ini harus dijaga. Tetapi juga konsekuensi lain adalah kalau Allah hadir bersama-sama dengan kita, maka tidak ada yang tersembunyi. Saudara dan saya tidak dapat mengelak daripada apa yang disebut sebagai penghakiman Allah. Kita nggak bisa menghindari itu. Setiap kali dia hadir, dia akan menghakimi, dia akan menilai benar atau tidak benar. Dan kemudian kehadiran ini adalah kehadiran yang menuntut tanggung jawab. Dia menuntut tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan standarnya. Dan saudara, kemudian ini terjadi di dalam perjanjian lama. Allah hadir, Allah kemudian menyatakan, karena aku hadir di negeri ini, aku tahu kamu telah hidup begitu jahat. Maka sekarang aku akan memberi petunjuk kepada kamu, mengapa kamu tidak hidup sesuai dengan standar yang telah aku tetapkan. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam teks yang kita baca di situ, perempuan itu disebut sebagai kefasikan. Gantang itu disebut inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Tetapi kemudian waktu bicara mengenai perempuan yang tersembunyi di dalamnya, ayat yang ke-8 di situ dikatakan itulah kefasikan. Berbicara mengenai kekuatan utama yang menggerakkan orang untuk berdosa. Dia sebut itu sebagai kefasikan. Saya pakai istilah ketidakpedulian. Saudara, di dalam perjanjian lama, saudara akan menemukan 3 jenis manusia ini. Yang pertama, orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Artinya secara spiritual, orang-orang ini tidak paham kebenaran. Karena mereka tidak paham kebenaran, maka mereka hidup di dalam dosa. Saudara masih ingat ketika Yunus itu ditegur oleh Tuhan, Tuhan bilang orang-orang yang ada di Niniwe itu tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bicara mengenai kebutaan secara spiritual. Inilah yang disebut sebagai kebodohan. Mereka tidak kenal kebenaran, mereka terus ada di dalam kebenaran. Ini cilaka. Ini cilaka, saudara. Tetapi cilaka ini kemudian tidak lebih buruk daripada yang ketiga, yaitu orang fasik. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Tetapi ada orang bodoh, lalu kemudian ada orang benar. Orang benar adalah orang yang tahu kebenaran, lalu hidup di dalam kebenaran. Tahu kebenaran, kemudian hidup di dalam kebenaran. Sementara orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, tetapi dengan sengaja, entah dengan motif apa, tetapi dengan sengaja dia melawan kebenaran yang sudah diketahui. Ini menjadi persoalan. Saya bilang ini lebih buruk dari yang pertama. Kalau yang pertama dia tidak melakukan kebenaran karena dia tidak tahu kebenaran. Allah akan menghakimi orang-orang yang sedemikian. Namun Alkitab juga bilang dari yang lebih banyak tahu, lebih banyak dituntut.
Israel adalah umat Allah. Mereka tinggal di dalam rumah Allah. Saudara dan saya juga mesti ingat ayat ini. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Maka kelompok yang ketiga adalah kelompok yang dihakimi dengan sangat keras. Mengapa kamu tidak bisa hidup sesuai dengan standar yang Allah inginkan? Oleh karena kamu tidak peduli dengan kebenaran yang kamu ketahui. Kamu tahu kebenaran, namun kamu tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran itu. Saudara, berapa kali di dalam hidup saudara dan saya, atau saudara dan saya bisa bicara mengenai pengalaman hidup kita sehari-hari. Berapa banyak di dalam pengalaman hidup kita, kita tahu kebenaran, namun dengan sengaja, dengan berbagai alasan, kita sengaja untuk kemudian melawan apa yang disebut sebagai kebenaran yang kita sudah tahu. Orang Kristen kadang-kadang persoalannya bukan tidak tahu. Banyak orang Kristen tidak tahu. Hari ini saudara dan saya lihat perdebatan katakanlah mengenai Allah Tritunggal. Dan banyak orang Kristen baik-baik saja ketika pendetanya mengkhotbahkan sesuatu yang bahkan sejak awal-awal gereja sudah dikutuk oleh gereja sebagai penyesatan. Banyak orang Kristen begitu bodoh. Hari ini saudara bisa menemukan di dalam gereja ada orang-orang Kristen yang bodoh. Orang-orang Kristen yang bodoh sehingga ketika pendetanya menipu dia dengan mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu misalnya hanya satu pribadi. Mereka terima dan mereka masih terus beribadah di situ. Padahal jelas ini sebuah penyesatan. Ini tanda bahwa banyak orang Kristen bodoh. Tetapi ada banyak orang Kristen juga yang sudah tahu kebenaran. Namun kemudian mereka dengan sengaja melawan kebenaran dengan berbagai alasan. Saudara dan saya bisa melawan kebenaran oleh karena kebenaran itu mungkin menyakiti kita. Saudara dan saya bisa sengaja mengabaikan kebenaran oleh karena kebenaran itu bisa memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Atau kemudian kebenaran itu bisa membuat kehidupan kita terancam misalnya. Maka kemudian kita mengabaikan kebenaran. Namun saudara dan saya bisa lihat bahwa kalau kita sudah berada pada posisi ini, berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Tahu tetapi dengan sengaja mengabaikannya. Ini tidak peduli. Allah mengkritisi orang-orang Israel. Dan bahkan Allah menghakimi Israel. Karena apa? Karena mereka tahu kebenaran. Kebenaran itu sudah tertulis di dalam kitab perjanjian yang disiapkan Allah. Yang saya gambarkan di dalam, yang dilihat oleh Sakaria di dalam penglihatan yang pertama itu. Sudah tertulis dengan lengkap di sana apa yang disebut sebagai kebenaran. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Namun mereka dengan sengaja melawan kebenaran yang diketahui. Hari ini saudara dan saya punya kitab perjanjian itu kemudian lebih lengkap dari yang dimiliki oleh Israel. Israel menyebut Taurat itu ya perjanjian lama. Ketika saudara dan saya bicara mengenai Taurat atau hukum-hukum Allah, standar yang Allah berikan kepada saudara dan saya untuk dihidupi hari ini, saudara dan saya memiliki tuntutan yang begitu jelas di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang bilang apakah kita punya lebih banyak? Sebenarnya tuntutan untuk Israel juga banyak kok, tidak lebih sedikit. Cuman saudara dan saya punya dibuat menjadi lebih clear, menjadi lebih jelas dengan adanya perjanjian baru. Siapa lebih beruntung? Kita atau Israel? Kita lebih beruntung karena saudara dan saya mendapatkan sesuatu yang lebih clear dan sesuatu yang lebih jelas. Oleh karena itu dari kita itu dituntut lebih banyak. Namun saudara dan saya perlu berhati-hati karena perempuan ini spirit of indifference, ketidakpedulian senantiasa mengancam saudara dan saya. Maka tadi saya di tema saya bilang ini adalah sebuah ancaman besar. Sebuah bahaya besar, satu musuh yang sangat besar yang bisa hadir di dalam rumah Tuhan. Pertama, perempuan ini menggambarkan motif di balik perbuatan-perbuatan berdosa yang ada di Israel. Dan ini bicara mengenai ketidakpedulian terhadap kebenaran. Orang sudah tidak peduli kepada kebenaran. Kalau saudara dan saya mau bicara lebih jauh lagi, mengapa orang tidak peduli kepada kebenaran? Tadi bisa saja karena kebenaran melukai dia, tetapi bisa saja ketidakbenaran itu mempesona saudara dan saya. Dunia ini telah menawan hati saudara dan saya. Dunia ini telah membuat kita lebih mencintai dia daripada mencintai Allah. Ada seorang penulis bilang begini. Banyak orang Kristen berusaha untuk memeluk Kristus dengan tangan kanannya sekaligus memeluk dunia dengan tangan kirinya. Dia tidak pernah tahu bahwa satu saat nanti dia akan memeluk keras dunia dan kemudian melepaskan Kristus. Perempuan yang ada di dalam gantang berbicara mengenai mamon, berbicara mengenai dunia yang telah mempesona manusia dan menawan hati mereka. Ini adalah alasan dibalik ketidaksetiaan Israel kepada Allah sebagai mempelai laki-laki. Mengapa mereka tidak setia kepada Allah? Karena mereka sudah tidak cinta lagi kepada Allah. Sekali lagi, tidak setia karena sudah tidak cinta. Kalau seandainya mereka masih mengasihi Allah di atas segala-galanya, maka mereka akan melepaskan dunia demi mendapatkan cinta kasih Allah. Tetapi sebaliknya, oleh karena mereka telah dipesona oleh dunia, terpesona oleh dunia,
dan mereka telah ditawan hatinya oleh dunia, cinta kepada dunia. Mereka sekarang tidak peduli kepada Allah, sang mempelai laki-laki ini. Saudara, di dalam Hosea pasal 4, mari kita lihat ya. Kita lihat sebentar di dalam Hosea pasal yang keempat. Ketika bicara mengenai perempuan pelacur yang kemudian diambil oleh Hosea menjadi istrinya dan dia tetap cenderung menjadi seorang pelacur, digambarkanlah apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Kalau saudara dan saya memperhatikan Hosea pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau kita lihat Hosea 1 sampai dengan 3, itu Hosea pergi dan kemudian menebus perempuan itu. Ini sama seperti seorang perempuan yang di Alkitab disebut sebagai perempuan sundal yang kemudian pada akhirnya diperdagangkan di pasar. Hosea datang lalu Hosea beli. Setelah Hosea beli dia, kemudian dengan tidak malu-malu di hadapan semua orang itu, Hosea bungkus tubuhnya dengan pakaian yang terhormat dan Hosea jadikan sebagai istri. Banyak orang mencibir itu sebagai sesuatu yang tidak layak, tetapi Hosea, Nabi Allah itu melakukannya. Namun kemudian perempuan ini melacur sekali lagi. Dan apa yang digambarkan di dalam ayat yang pasal 4 ayat 1 sampai 3 menjelaskan mengapa itu terjadi. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, bersinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Saudara bisa lihat tidak ada lagi kesetiaan oleh karena tidak ada lagi cinta di dalam hati Allah. Saudara, ini bicara mengenai relasi covenant ya. Perjanjian antara Allah, semacam perjanjian, ikatan perjanjian, pernikahan antara Allah dengan mempelainya. Dan mempelai perempuannya sudah tidak lagi cinta oleh karena ada pihak lain yang masuk ke sana. Saudara, berkali-kali waktu saya khotbah di tempat ini, nanti sebentar kita akan bandingkan lagi dengan perempuan yang ada di kitab Wahyu. Tetapi dia tidak disebut sebagai perempuan biasa, dia disebut sebagai pelacur. Dia tidak disebut sebagai istri. Dia disebut sebagai pelacur, artinya pihak yang lain di luar ikatan yang sekarang memasuki sebuah ikatan yang sah. Kalau disebut sebagai istri yang pergi bersinah, itu berarti dia ada relasi dengan suaminya. Sekarang pelacur adalah pihak yang ketiga yang masuk ke dalam sebuah relasi yang sah. Maka dia disebut sebagai pelacur besar. Babel, sang pelacur besar itu. Ada karakteristik yang mirip dengan perempuan yang ada di dalam gantang ini. Dia tidak ada di dalam relasi dengan Allah, namun kehadirannya membuat umat Allah, katakanlah mempelai perempuan Allah itu, kemudian berpaling dari Allah, mencintai dia dan bukan Allah lagi. Saya pakai istilah juga di situ yang B itu, terpesona oleh mamon dan kenikmatan dunia. Dia menggoda Israel, menawarkan kemewahan, menawarkan kenikmatan. Saudara, orang hanya menipu di dalam perdagangan. Kalau mereka mengabaikan hukum Allah mengenai kejujuran, mengenai kebenaran, mengenai keadilan. Tadi saya catat sejumlah ayat, saudara bisa lihat lagi nanti. Sejumlah ayat itu berbicara mengenai orang-orang yang benar adalah orang-orang yang berdagang dengan jujur. Tapi kalau mereka tidak berdagang dengan jujur, berarti mereka mengabaikan Allah dan hukum-hukum yang telah Allah berikan kepada mereka. Demi apa? Demi mendapatkan keuntungan secara material. Ketika mereka melakukan apa yang disebut sebagai sumpah palsu, mereka menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Dengan sengaja mereka melanggar hukum-hukum yang Allah tetapkan. Bahkan hukum moral di dalam 10 hukum itu dilanggar dengan sengaja. Demi apa? Demi mendapatkan keuntungan tertentu di dalam pengadilan. Maka kehadiran perempuan ini telah membuat Israel pada hari itu mendua hati. Mereka berusaha untuk memeluk dan mencintai Allah sekaligus mamon pada saat yang sama. Tetapi kalau mereka mau memeluk mamon, tapi juga pada saat yang sama mau memeluk Allah, satu saat nanti mereka akan melepaskan Allah dan menjadi serupa dengan dunia. Ini adalah peringatan yang sangat serius. Tuhan tidak melarang saudara dan saya mengasihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Apa yang baik yang telah Tuhan berikan, saudara dan saya harus mengasihi. Kita harus menjaganya, kita harus merawatnya dengan baik. Kalau itu adalah suami, istri, anak, itu adalah harta kekayaan, itu adalah pekerjaan. Semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, harus dikasihi. Tuhan tidak melarang itu. Tetapi yang Tuhan larang adalah saudara dan saya lebih mengasihi suami, istri, anak, pekerjaan dan berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan. Sehingga demi mereka saudara dan saya mengorbankan Tuhan.
Saudara dan saya menyingkirkan Tuhan dari dalam hati kita dan dari dalam hidup kita. Orang Kristen tidak dipanggil untuk meninggalkan hal-hal yang penting. Orang Kristen adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting di dalam dunia ini. Penting untuk kemuliaan Allah, penting untuk hidupnya. Saudara dan saya dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan penting itu. Maka saudara dan saya harus mencintai pekerjaan-pekerjaan penting itu. Kita tidak dipanggil untuk meninggalkan hal-hal yang penting dalam dunia ini. Namun saudara dan saya tidak boleh memperlakukan hal-hal yang penting di dalam dunia ini sebagai sesuatu yang lebih penting daripada Allah. Kalau kita pakai istilah penting dan tidak penting. Tapi kalau saudara dan saya pakai kata kasih, maka kita tidak dilarang untuk mengasihi hal-hal yang pantas untuk dikasihi. Tetapi kalau saudara dan saya mengasihi hal-hal yang pantas untuk dikasihi lebih daripada mengasihi Allah, maka saudara dan saya sementara menggambarkan kehidupan yang dialami oleh Israel di zaman Sakaria. Mereka terpesona oleh Mamon. Mereka ditawan hatinya oleh Mamon. Jadi sekarang saudara dan saya bisa melihat dengan lebih jelas gitu. Kefasikan terjadi karena mereka tidak peduli kepada kebenaran. Mengapa tidak peduli kepada kebenaran? Mereka tidak peduli kepada kebenaran karena mereka cinta kepada kefasikan itu. Mereka cinta kepada sang pelacur besar ini. Sekarang yang ketiga, mengenai perempuan ini juga digambarkan di dalam penglihatan itu. Situasi yang bisa kita sebut sebagai paradoks. Ada paradoks terkait dengan perempuan ini. Pertama, perempuan itu tidak dapat keluar dari dalam gantang. Jadi cuma dibuka sedikit, seolah-olah dia mau keluar, langsung ditutup kembali. Dia punya ruang gerak begitu terbatas, cuma di dalam gantang itu. Dia tidak bisa berbuat banyak. Perempuan ini adalah perempuan yang tidak dapat keluar dari dalam gantang. Cuma dibuka sedikit sekali lagi, Sakaria lihat apa yang ada di dalam, kemudian dia ditutup. Dia tidak bisa memaksa untuk membuka tutup itu dan kemudian keluar dari sana. Ini mau menggambarkan apa, saudara? Ini mau menggambarkan mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi di bawah pengaruh spirit ini. Spirit ini bisa mempengaruhi seluruh dunia ini. Spirit ini juga bisa mempengaruhi yang disebut sebagai umat Allah. Namun kejahatan-kejahatan yang terjadi oleh karena pengaruh spirit ini di dalam dunia, itu tidak pernah bisa terjadi di luar dari apa yang disebut sebagai kontrol Allah. Saudara, karena Sakaria ini sangat dekat dengan penglihatan di dalam Sakaria sangat dekat dengan Wahyu pasal yang ke-11. Saya mau ajak saudara untuk lihat lagi sekali lagi Wahyu pasal yang ke-11. Di dalam Wahyu pasal yang ke-11, ketika berbicara mengenai bait Allah yang dinodai, kesucian bait Allah dinodai, saudara bisa lihat di dalam ayat yang kedua. Setelah bait Allah itu diperintahkan untuk diukur, di situ dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Mereka akan menginjak-injak kota suci. Mereka akan menginjak-injak. Sebentar kita akan lihat kota suci ini bicara mengenai umat Allah, tempat di mana Allah hadir. Rumah Allah, tempat di mana Allah bertahta. Tempat ini akan diizinkan untuk diinjak-injak, dinodai kesuciannya selama 42 bulan. Tetapi ini bicara mengenai sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat menyesakkan hati saudara dan saya. Rumah Allah seolah-olah dinodai, rumah Allah itu seolah-olah diinjak-injak. Kesucian umat Allah itu kemudian dipermainkan. Tetapi saudara dan saya mesti ingat, sudah ditetapkan waktunya hanya 42 bulan. Dia tidak akan kurang dari 42 bulan dan tidak akan lebih dari 42 bulan. Waktu bicara mengenai aniaya, ini bicara mengenai aniaya juga terhadap gereja. Ini adalah waktu yang terbatas. Sehingga ketika saudara dan saya membandingkan kondisi perempuan ini, dia ada di dalam gantang itu, di dalam keranjang itu, dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, tertutup sehingga dia tidak bisa keluar. Ini menggambarkan bahwa pengaruhnya sangat besar, tetapi pengaruhnya tidak mungkin bisa melampaui kedaulatan Allah. Saudara, ini yang dikatakan oleh Yusuf waktu berjumpa dengan saudara-saudaranya dan saudara-saudara mengalami apa yang kita sebut sebagai ketakutan. Takut Yusuf balas dendam. Yusuf bilang apa? Yusuf bilang kepada mereka, engkau telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Engkau merencanakan kejahatan, namun kejahatan itu tidak menggagalkan rencana Allah. Sebaliknya, Allah bisa bekerja di balik kejahatan itu, membiarkan kejahatan itu terjadi, dan Allah memakai itu untuk menyatakan kemuliaannya. Dengan mereka menjual Yusuf, dan Yusuf mengalami penderitaan yang begitu hebat, pada akhirnya Allah justru memakai itu untuk memelihara kehidupan umat pilihan. Atau mungkin lebih jelas saudara dan saya bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat.
Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-27-28. Waktu murid-murid berdoa, umat Allah berdoa, oleh karena kesulitan yang mereka hadapi, mereka berkata demikian. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Mereka melawan Yesus. Ini adalah sebuah kejahatan. Tetapi untuk apa Allah mengizinkan itu terjadi? Mereka melakukannya untuk melawan Allah, untuk melawan Kristus. Tapi apakah kemudian rencana Kristus gagal? Ketika mereka menangkap Yesus Kristus dalam kitab Lukas, Yesus berkata, inilah kuasa kegelapan itu. Ini puncak daripada seluruh pekerjaan iblis untuk menghancurkan dunia, yaitu dengan menghancurkan Kristus. Apakah dengan kematian Kristus, perlawanan manusia dan iblis kepada Kristus, maka Kristus gagal? Ayat 28. Perlawanan mereka tujuannya untuk melawan Kristus. Namun kemudian di tangan Allah, semua perlawanan itu dipakai untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Kejahatan bisa terjadi. Saudara dan saya sebagai umat Allah bisa mengalami penderitaan oleh karena orang-orang yang dipengaruhi dan hatinya ditawan oleh spirit ini mengakibatkan penderitaan bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bekerja, berdagang dengan jujur, lalu saudara masuk di pasar dan kemudian banyak orang yang mencintai keuntungan yang tidak jujur, berdagang dengan tidak jujur, besar kemungkinan saudara dan saya makin lama omset kita makin turun dan kemudian saudara dan saya bahkan bisa dicurangi sampai hancur. Tetapi kalau itu pun terjadi hari ini, kejahatan itu bisa terjadi pada saudara dan saya. Namun kalau saudara dan saya terus berjalan di jalan Allah yang benar, saudara dan saya akan dipimpin oleh Allah untuk mencapai tujuannya. Jadi saudara bisa lihat perempuan ini adalah perempuan yang sangat-sangat dibatasi juga. Meskipun dia itu terlihat pada saat yang sama begitu berbahaya. Namun saudara dan saya juga bisa lihat bahwa di dalam ayat yang ke-11. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Sakaria pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Digambarkan lagi mengenai perempuan ini. Dia terbatas. Namun kemudian digambarkan bahwa dia dibawa ke Babel. Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear. Bertanyalah aku, ayat 10. Bertanyalah aku kepada malaikat itu, kemana mereka membawa gantang itu? Gantang itu berisi perempuan. Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Istilah rumah di sini pakai istilah bait. Sama seperti saudara dan saya bilang bait Allah. Ini mereka mendirikan bait bagi perempuan itu. Dan apabila itu telah selesai, jika rumah itu sudah selesai, bait itu sudah selesai, mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Istilah didirikan itu mengacu kepada fondasi. Kalau di dalam bahasa aslinya pakai kata mekona yang berarti fondasi. Jadi di rumah itu didirikan di atas fondasi dan perempuan itu akan didudukkan di sana. Istilah mekona ini dipakai untuk apa? Fondasi bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Jadi apa yang sementara digambarkan oleh ayat yang ke-11? Perempuan ini dibawa oleh dua perempuan lain yang bersayap kemana? Ke tanah Sinear yang nanti saudara dan saya akan lihat berdasarkan Kejadian pasal yang ke-11. Itu adalah Babel. Dibawa ke Babel, ditempatkan di sana, kemudian didirikan bait bagi dia, kuil bagi dia. Supaya apa? Supaya manusia menyembah dia di sana. Maka rumah yang didirikan bagi perempuan ini adalah kontras dari rumah Allah yang sementara diperjuangkan oleh umat Allah untuk dibangun di Yerusalem. Sementara umat Allah yang sejati membangun rumah Allah, musuh Allah membangun sebuah kuil penyembahan berhala untuk menjadi oposisi bagi gereja. Di mana? Di Babel. Saudara bisa lihat ini adalah sesuatu yang sangat serius. Dia dibatasi, tetapi saudara dan saya tidak bisa main-main. Kenapa? Karena perempuan ini di mana dia hadir, dia bisa menaklukkan manusia. Untuk apa? Untuk tunduk dan menyembah kepadanya dan meninggalkan penyembahan yang sejati. Saudara, nanti saudara dan saya akan lihat perbandingannya di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Pelacur besar itu disebut sebagai Babel. Ketika dikatakan Babel, pelacur besar itu, saudara mesti ingat perumpamaan di dalam Sakaria pasal yang ke-11. Nanti saya akan tunjukkan mengapa Sakaria 5 ayat 11. Mengapa? Karena ayat 11 itu dibawa ke Sinear, berarti dia dibawa ke Babel. Tempat di mana orang biasa memberontak kepada Allah. Dia menjadi pemimpin di sana. Dia menjadi ratu di sana. Saudara lihat ya, dikurung oleh Allah. Tetapi ketika dia dilemparkan oleh Allah,
dia seolah-olah menjadi ratu yang memimpin seluruh dunia untuk melawan Allah. Apa yang mau dikatakan oleh Sakaria melalui penglihatan ini? Sakaria mau mengatakan bahwa meski tidak dapat melampaui kedaulatan dan kendali Allah. Sekali lagi, meski spirit ini tidak dapat melampaui kedaulatan Allah dan kendali Allah. Dia hanya bisa terjadi jika Allah mengizinkannya. Dia tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Saudara dan saya tidak akan ditimpa olehnya kejahatan atau akibat-akibat daripada kefasikan itu. Saudara dan saya tidak akan mengalaminya kecuali Allah mengizinkannya. Dia terbatas, tetapi saudara dan saya mesti perhatikan bahwa eksistensi dan kerja spirit fasik ini tidak boleh diremehkan. Sakaria bilang dia terbatas, tetapi ingat dia bisa, yang terbatas ini bisa menaklukkan saudara dan saya ke dalam apa yang disebut sebagai penyembahan berhala. Ya, kalau saya bicara mengenai segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai sesuatu yang baik itu bisa menawan hati kita dan kita mengabaikan Tuhan dan mencintai apa yang Tuhan berikan, maka mungkin kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Timothy Keller mengatakan bahwa yang namanya berhala itu senantiasa hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada kita. Orang tidak akan memberhalakan sesuatu yang tidak menjanjikan hal yang baik bagi dia. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita berpotensi untuk menjadi berhala bagi kita. Maka ketika berbicara mengenai jangan membuat patung itu, kemudian Tuhan bilang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, dan di dalam air, di bawah bumi. Segala sesuatu yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, dan di dalam air, di bawah bumi, semuanya diciptakan oleh Allah. Dan ketika Allah menciptakan itu, Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, semua itu sungguh amat baik. Semua yang sungguh amat baik itu berpotensi untuk menjadi berhala. Maka saudara dan saya tidak bisa bilang hal-hal yang baik itu terbatas. Ya, dalam kondisi tertentu, dalam kondisi spiritual yang baik, kadang-kadang kita sadar bahwa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, harta kekayaan, berkat-berkat, itu semua terbatas. Namun, kalau ini sudah dieksploitasi oleh spirit fasik ini, oleh perempuan yang ada di dalam gantang ini, maka hal-hal yang terbatas itu kemudian bisa menjadi berhala yang kepadanya manusia tunduk dan menyembah. Maka Sakaria pasal yang kelima, sementara menunjukkan kepada saudara dan saya, sekali lagi, Sakaria pasal yang kelima, sementara menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa spirit fasik ini memerintah Babel. Dia memerintah Babel. Namun dia punya kekuatan itu begitu besar, nanti kita bandingkan dengan Wahyu pasal 17, sehingga dia juga bisa mempengaruhi kesucian gereja. Sehingga gereja sebenarnya tidak bisa bermain-main dengan spirit ini. Allah menghibur dengan mengatakan dia terbatas. Tapi pada saat yang sama Allah memberi peringatan bahwa dia adalah ancaman serius bagi saudara dan saya yang hidup di dalam gereja. Maka saya bilang di situ bandingkan dengan spirit fasik yang digambarkan sebagai pelacur besar di dalam kitab Wahyu. Dia ada di seluruh dunia. Kitab Wahyu 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 mengatakan oleh kefasikannya, dengan kefasikannya dia telah mempengaruhi raja-raja dan bangsa-bangsa. Namun kemudian dia juga ada di mana? Di padang gurun, tempat di mana Allah menjaga dan melindungi gerejanya. Jadi ini seolah-olah seorang perempuan yang maha hadir ini. Dia hadir di mana saja. Di Babel dia ada untuk melacur bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang kafir. Tetapi pada saat yang sama dia bisa hadir di tempat di mana Allah melakukan providensi atas umatnya, yaitu di Bait Allah. Ini mau memberikan gambaran kepada saudara dan saya bahwa perempuan yang kelihatan lemah di hadapan Allah adalah seorang perempuan yang begitu perkasa ketika berhadapan dengan umat Allah. Umat Allah tidak boleh bermain-main dengan perempuan ini. Kita cenderung untuk mengabaikan Allah dan firman-Nya. Mengapa? Karena kita kehilangan kasih kepada Allah. Kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh seorang perempuan yang di hadapan Allah memang dia begitu terbatas dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika dia berhadapan dengan manusia yang disebut sebagai umat Allah, dia adalah ancaman yang sangat serius. Selanjutnya, yang keempat, perempuan ini berbicara juga mengenai spirit yang tidak boleh hadir di rumah Allah. Dia ingin hadir di rumah Allah, di tengah-tengah umat Allah. Namun Allah memberi peringatan, dia tidak boleh ada di tengah-tengah umat Allah. Mengapa? Saudara dan saya bisa sampai pada kesimpulan ini. Saudara dan saya sampai kepada kesimpulan ini. Karena kalau saudara lihat di dalam teks yang kita baca tadi, Allah memindahkan dia. Jadi kalau kita perhatikan urut-urutannya, mulai dari ayat yang ke-6.
Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Kejahatan ditunjukkan. Lalu ayat 7, lihat tutup timah gantang itu telah terangkat. Dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya perempuan itu kembali ke dalam gantang. Dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Sampai di sini saudara dan saya lihat, ini masih menggambarkan mengenai kefasikan di seluruh negeri itu. Artinya perempuan ini ada di negeri itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah, itu digambarkan di dalam ayat yang ke-9. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Diangkut dari kota Allah. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Tuhan memakai 2 agen ini. Meredith Klein bilang bahwa ini adalah agen yang jahat juga. Jadi Tuhan itu punya kedaulatan sedemikian sehingga kemudian Tuhan pakai 2 agen ini, kemudian membawa perempuan itu, dibawa kemana? Dibawa ke Babel. Tapi dia harus dipindahkan. Kenapa? Karena tempatnya bukan di Yerusalem, di kota Allah. Dia tidak layak ada di tengah-tengah umat Allah. Dia dipindahkan dari Yerusalem ke Babel. Tempat di mana manusia memberontak. Dari tadi saya bilang Babel. Saudara lihat ayat 11 bilang Sinear. Maka mari kita baca ayat yang ke-2 dan ayat 9 dari Kejadian pasal 11. Ketika manusia memberontak kepada Allah. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka menetap di Sinear, orang-orang berdosa ini yang melawan Allah. Mereka kemudian mendirikan menara untuk sampai ke langit, menjangkau langit untuk kesombongan mereka. Kemudian ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balakuan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, Sinear paralel dengan Babel. Jadi Tuhan memindahkan dia dari Yerusalem, tempat di mana seharusnya umat Allah itu menjaga kekudusannya. Karena kekudusan Allah dan kemuliaan Allah harus dinyatakan di situ. Ditempatkan di mana? Di Babel, di negeri di mana orang memang biasa memberontak kepada Allah. Dia harus ada di tempat di mana dia harus ada. Saudara dan saya, sampai dengan kita mati nanti, bahkan sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Setelah Kristus datang kedua kali, baru perempuan ini punya kekuasaan itu berakhir. Selama saudara dan saya masih hidup dalam dunia dan Kristus belum datang di dalam dunia ini, perempuan ini punya kekuasaan yang begitu besar. Dia akan menguasai seluruh dunia dan berjuang masuk ke dalam gereja. Tetapi Allah seolah-olah mau bilang kepada Israel dan gereja hari ini, waspadalah terhadap spirit ini. Kenapa? Karena tempatnya bukan di dalam gereja. Dia memang ada di dalam dunia, namun tempatnya bukan gereja, tempatnya bukan Yerusalem, kota Allah. Tempatnya adalah Babel, tempat di mana orang biasa melawan Allah. Spirit seperti ini, spirit yang melawan Allah, merupakan ciri penduduk kota yang melawan Allah. Sekali lagi tadi saya bilang Babel adalah tempat manusia meninggikan diri. Saudara, kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian kan diterjemahkan begini, mari kita membuat menara sampai ke langit. Istilah langit karena di dalam bahasa Indonesia menuju kepada realitas yang ada di atas bumi ini. Maka kadang-kadang kita memahami seolah-olah mereka lagi mau bikin semacam pencakar langit. Kalau memang yang mau mereka bikin adalah pencakar langit, maka hari ini waktu orang bangun pencakar langit, apakah itu dosa? Saya menafsirkan istilah samayim di sini mengacu kepada apa yang disebut sebagai surga. Karena kita di dalam bahasa Indonesia itu membedakan langit, realitas di atas bumi, dengan surga, tempat di mana Allah bertahta. Tetapi bagi orang Yahudi cuma ada satu kata untuk menjelaskan langit, realitas di atas bumi ini, dan surga, tempat di mana Allah ada. 2 tempat yang berbeda ini dijelaskan dengan satu kata, yaitu samayim.
Maka kita perlu kemudian mendiskusikan sebenarnya, ini sebenarnya yang dimaksud. Mari kita bangun menara menuju ke langit. Ini adalah menara menuju ke langit yang di atas sana. Apakah mereka begitu naif sampai mereka mau bikin langit, menara sedemikian? Atau mereka sementara membuat sebuah menara di mana mereka pikir mereka bisa menjangkau Allah. Allah telah memutuskan relasi dengan manusia. Saudara mesti ingat, perjanjian lama memberi petunjuk. Bukan manusia yang memutuskan relasi dengan Allah. Manusia berdosa kepada Allah. Dan Allah yang memutuskan relasi itu. Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Allah tutup sehingga mereka tidak bisa kembali. Kecuali Allah memanggil mereka kembali. Tetapi kemudian mereka bilang, mari kita buat satu menara supaya kita datang menjumpai Allah di sorga. Ini sama seperti mau membuat jalan untuk menjumpai Allah di sorga. Sebuah kesombongan, tinggi hati yang ada di dalam diri manusia yang melawan Allah. Kefasikan, kesombongan yang sedemikian adalah ciri khas orang-orang yang hidup di negeri Babel, bukan di Yerusalem. Saudara, yang sementara dibicarakan di sini adalah identitas. Kalau saudara dan saya ada di dalam gereja, jagalah identitas kita sedemikian supaya kita punya identitas terpelihara sebagai umat Allah. Ada banyak tafsiran mengenai binatang haram, makanan haram, dan kemudian makanan yang halal di dalam perjanjian lama. Salah satu yang kemudian saya baca itu adalah sebuah tafsiran yang menarik. Saya nggak banyak bicara, tapi saya mau bicara mengenai contoh saja. Itu binatang air yang tidak memiliki ciri binatang air, yaitu bersirip dan bersisik. Itu najis secara otomatis. Jadi sekali lagi, binatang air yang tidak memiliki ciri binatang air, yaitu bersirip dan bersisik, mereka najis. Sebenarnya apakah binatang-binatang ini memang najis? Bukankah Tuhan yang menciptakan binatang-binatang ini adalah Tuhan yang berkata bahwa binatang-binatang ini adalah binatang-binatang yang sungguh amat baik? Kalau dia sungguh amat baik, kenapa dia najis? Sehingga persoalannya di sini adalah bukan binatang-binatang itu najis pada dirinya sendiri. Karena Paulus setelah dia kemudian menjadi Kristen, dia bilang segala sesuatu halal bagiku. Tidak semua berguna, namun segala halal. Dia mengembalikan posisi seluruh ciptaan pada posisi yang seharusnya. Tetapi saudara, Tuhan memiliki banyak rancangan di balik larangan-larangan yang sedemikian. Seorang penafsir pakai satu istilah, Tuhan pakai larangan ini sebenarnya sebagai petunjuk bagi Israel. Bukan karena binatang ini najis, namun binatang yang hidup di dalam air. Tapi kalau dia tidak punya ciri binatang air, dia najis. Sebagai peringatan bagi Israel. Kalau kamu hidup di Israel, namun kamu tidak hidup di Israel dengan ciri sebagai umat Allah yang layak hidup di Israel, kamu najis meskipun kamu ada di tengah-tengah umat Allah. Maka ini bicara mengenai identitas kita. Tidak peduli saudara dan saya hidup di gereja. Tidak peduli saudara dan saya tinggal di kota yang mungkin mayoritas Kristen. Tetapi kalau saudara dan saya kehilangan ciri identitas sebagai umat Allah, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah seharusnya ditempatkan di Babel. Bersama-sama dengan perempuan pelacur yang mempengaruhi banyak orang ini. Tetapi Tuhan memberi peringatan kepada saudara dan saya. Bahwa spirit ini tidak boleh ada di dalam gereja. Mari kita kaitkan dengan apa yang tertulis di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari pasal yang kelima. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Mengapa? Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Setiap orang yang bersumpah palsu juga masih bebas dari hukuman. Maksudnya apa? Tuhan bilang, kamu lihat ada orang fasik di situ. Kamu lihat ada orang yang hidup tidak benar di situ. Namun kamu sebagai umat Allah yang tahu benar dan salah, kamu biarkan dia. Tidak seharusnya dia ada di tengah-tengah umat Allah. Saudara, saya bersyukur dengan tindakan yang diambil oleh Sinode GBI. Ketika kemudian Pendeta Yosua Tewu itu kemudian mengundurkan diri, mereka kemudian dengan sikap yang bagi saya gentle itu kemudian mengizinkan beliau untuk pergi. Kemudian mereka juga panggil Pendeta Gilbert untuk mengklarifikasi ajaran-ajaran dia yang juga ada di video gitu. Tetapi kalau seandainya ajaran mereka ini sesuai dengan apa yang mereka katakan, katakanlah Pendeta Gilbert kalau benar-benar dia meyakini seperti yang tampak di dalam videonya dia, itu akan memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa tidak seharusnya dia ada di GBI kalau memang GBI adalah gereja yang sejati.
Saya kira semua gereja harusnya sedemikian. Harus ada yang namanya disiplin ketika seseorang tidak berpegang kepada ajaran yang sejati yang sesuai dengan firman Allah. Makanya saya bilang tadi kita bersyukur untuk konteks gereja GBI secara sinodal ketika mereka sanggup untuk mengambil keputusan yang tegas. Kenapa? Karena pelacur ini tempatnya bukan di dalam rumah Allah. Pelacur ini tempatnya di Babel. Perempuan yang disebut sebagai pelacur besar harus ada di Babel, tidak boleh ada dalam rumah Allah. Gereja harus waspada terhadap hal ini. Saudara, ini sebuah peringatan yang sangat serius. Dan saudara dan saya mesti menjaga kesucian hidup kita secara personal sebagai gereja Tuhan. Tetapi juga saudara dan saya diminta untuk menjaga kesucian gereja Tuhan secara komunal. Spirit ini sekali lagi tidak boleh ada. Dan ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai identitas kita. Maka saya mau kasih beberapa implikasi bagi saudara sebelum kita bandingkan sedikit dengan kitab Wahyu. Sakaria pasal yang kelima. Ayat 4 lalu ayat 9 sampai 11 menggambarkan pemisahan antara Israel palsu yang dipengaruhi. Dia tadinya ada di sana, dia mempengaruhi orang-orang Israel yang katanya umat Allah untuk kemudian mabuk dengan anggur kemabukan yang dia tawarkan, mencintai dunia dan seterusnya. Tetapi ketika dia dibawa pergi, sebenarnya orang-orang yang mencintai dia secara spiritual itu seperti ditarik keluar. Maka Allah sementara memisahkan umat Allah yang sejati dari yang bukan. Saudara bisa bandingkan dengan Sakaria pasal 13. Mari kita lihat Sakaria pasal yang ke-13. Ini kemudian digambarkan dengan lebih jelas di dalam Sakaria pasal 13 ayat 8 dan 9. Karena seluruh negeri itu berdosa, maka inilah yang akan dilakukan oleh Allah. Maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. 2/3 dipisahkan dari 1/3 dan kemudian Allah mengatakan yang 1/3 ini adalah umatku yang aku murnikan. Tuhan bukan hanya mau menegaskan bahwa kemudian perempuan ini tidak boleh ada di dalam gereja. Tetapi Tuhan bertindak memurnikan umatnya dengan cara apa? Memisahkan yang tidak suci dari yang suci. Jika saudara dan saya tidak mengambil tindakan yang tegas, maka Allah yang akan bertindak. Minggu yang lalu saya singgung mengenai kalimat-kalimat Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Pengikut Nikolaus ada di sana. Pengikut perempuan yang namanya Isabel itu ada di sana. Kamu membiarkan, maka aku akan datang kepadamu dan aku akan menghakimi engkau. Jika saudara dan saya tidak bertindak, maka Allah yang akan bertindak. Namun saudara bisa lihat bahwa Allah memisahkan dengan tegas. Dan kalau saudara perhatikan, sejak awal kitab Kejadian, sudah ada pemisahan antara umat Allah dan bukan umat Allah. Keturunan Kain dan kemudian keturunan Set kemudian dibedakan. Mari kita lihat sebentar kitab Kejadian. Tadi malam kami renungan sama-sama dengan renungan keluarga dan kami baca sama-sama bagian ini dan saya tegaskan sekali lagi mengenai hal ini. Kalau saudara perhatikan pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal yang 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26 sebenarnya itu lebih banyak berbicara mengenai keturunan Kain. Keturunan Kain dan saudara akan menemukan orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat cerdas. Kalau Tuhan kasih mandat budaya di dalam pasal 1 ayat 28, orang-orang yang melaksanakan mandat budaya justru ada di dalam garis keturunan Kain. Mereka beternak, mereka bikin kemah, tinggal di dalam kemah, mereka bikin alat musik, itu mengandaikan mereka bisa main musik, mereka kemudian bikin alat-alat dari besi. Dan saudara enggak menemukan di dalam garis keturunan Set dalam pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Namun ada satu masalah. Ada satu masalah di dalam pasal 4 ayat 17 keturunan Kain itu. Saudara akan menemukan gambaran perlawanan kepada Allah. Jadi garis keturunan pertama adalah garis keturunan Kain yang melawan Allah. Paling tidak disimbolkan dengan Lamek. Lalu kemudian dikasih sedikit perbandingan dengan keturunan Set. Dan di dalam ayat yang ke-26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan.
Jadi orang-orang yang di sebelumnya adalah orang-orang yang melaksanakan apa yang hari ini kita sebut sebagai mandat budaya, dikasih kecerdasan sehingga mereka melakukan banyak hal. Tetapi mereka tidak memiliki relasi dengan Allah, bahkan hidup dalam perlawanan kepada Allah. Kecerdasan yang mereka miliki tidak dipakai untuk melayani Allah, tetapi kemudian mereka memakainya untuk melawan Allah. Sehingga kemudian dikasih ayat 26 untuk membedakan. Ada garis keturunan yang lain, yang ketika mereka hadir, mereka memiliki relasi dengan Allah, digambarkan dengan Enos, anak daripada Set. Maka saudara lihat ini adalah garis keturunan yang pertama. Garis keturunan yang kedua adalah garis keturunan Set. Meskipun LAI memberikan nama ini adalah keturunan Adam, namun saudara perhatikan di situ itu adalah garis keturunan Adam dari Set. Dan disitulah nanti saudara akan berjumpa dengan Enos, berjumpa dengan Henok, orang-orang yang memiliki relasi yang baik sekali dengan Tuhan. Maka dari dua silsilah ini sebenarnya Tuhan atau Musa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa di dalam dunia ini selalu ada dua garis keturunan ini secara spiritual. Dan dua garis keturunan ini tidak boleh bersatu. Garis keturunan di dalam pasal 4, 17 sampai 20 katakanlah 24 itu berbeda dari garis keturunan pasal yang ke-4 ayat 25 sampai dengan 5 ayat yang ke-32. Mereka harus terus terpisah seperti itu. Apa yang terjadi ketika mereka bersatu? Pasal 6. Ketika anak manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri-istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka inginkan. Saudara, kita seringkali mendengar perdebatan antara istilah anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Dan ada yang bilang yang disebut sebagai anak-anak Allah itu adalah anak-anak malaikat. Tapi malaikat itu tidak diciptakan seperti kita untuk kemudian bereproduksi. Manusia bereproduksi ya, tetapi malaikat tidak. Malaikat diciptakan dalam jumlah yang sedemikian dan sampai seterusnya akan ada dalam jumlah yang sedemikian. Maka tidak ada perkawinan antara manusia dengan malaikat. Seringkali ini adalah cara pikir yang dipengaruhi oleh mitologi Yunani daripada kekristenan yang biblikal. Jadi anak-anak Allah bukan berbicara mengenai malaikat. Tetapi anak-anak Allah berbicara mengenai manusia yang hadir dari garis keturunan Set yang terus ada di dalam relasi dengan Allah. Sama seperti saudara dan saya hari ini setelah diselamatkan berelasi dengan Allah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sebaliknya kalau saudara dan saya ada di luar Kristus maka kita adalah keturunan Adam disebut sebagai anak-anak manusia. Maka kita bisa ada di dalam Adam dan disebut sebagai anak-anak manusia. Atau kita ada di dalam Kristus. Kita Roma menggunakan hal ini. Dan kemudian kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ketika dua garis ini tidak terpisah dan mereka bersatu di dalam perkawinan itu. Saudara dan saya lihat berfirmanlah Tuhan dalam ayat yang ketiga pasal 6 Kejadian. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saudara lihat ya, ketika dua ini bersatu secara natural tampak prestasi yang begitu luar biasa. Namun secara spiritual Allah bilang aku meninggalkan mereka. Lalu ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Saudara, dua garis ini harus terpisah. Yang adalah keturunan daripada perempuan dari Babel ini akan menghidupi ciri mereka. Mereka akan berusaha mempengaruhi kita. Sementara saudara dan saya adalah keturunan daripada perempuan yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Nanti kita akan bandingkan. Saudara dan saya harus menghidupi ciri ini. Dan kita nanti akan mempengaruhi mereka juga. Maka selalu ada ketegangan antara dua garis keturunan ini. Tetapi ketika dua garis keturunan ini bersatu, maka yang terjadi hanya kehancuran semata-mata. Sekali lagi, ketika dua garis keturunan ini bersatu, maka yang terjadi adalah kehancuran semata-mata. Saya tidak bilang bahwa saudara harus benci orang-orang yang hidup di bawah pengaruh daripada perempuan yang disebut sebagai pelacur besar ini. Saudara tidak boleh benci mereka. Saudara harus mengasihi mereka. Saudara harus kemudian melayani mereka. Saudara harus menjadi saksi bagi mereka. Tidak mungkin melayani dan menjadi saksi tanpa kasih kepada mereka. Tetapi pada saat yang sama, saudara dan saya tidak boleh memiliki ciri yang sama.
cara hidup yang sama, pola pikir yang sama dengan mereka. Ketika kita bersatu dengan mereka dan sudah tidak ada lagi beda, sudah kehilangan identitas, maka saudara dan saya akan melihat pasal yang ke-7 Kejadian, air bah. Air bah berakar, dimulai dari mana? Dimulai dari dua garis yang harusnya terpisah itu kemudian bersatu. Maka saudara akan lihat kitab Kejadian penuh dengan gambaran dua garis keturunan yang berbeda, Esau dan Yakub. Saudara akan lihat itu. Saudara akan menemukan Ismail dan Ishak. Dan dari dua garis keturunan ini saudara akan lihat ada orang percaya, satu garis yang kelihatannya menjadi umat pilihan Allah dan satunya bukan. Dua garis ini harus dipertahankan. Dua garis ini tidak boleh bersatu. Kecuali kalau Allah memakai kesaksian daripada umat Allah untuk menarik mereka untuk kemudian percaya kepada Allah dan mereka menjadi bagian yang sama dari kita. Tetapi cara pikir mereka, cara hidup mereka yang dipengaruhi oleh pelacur besar ini tidak boleh mempengaruhi saudara dan saya. Mari kita perbandingkan sedikit antara Yerusalem yang berbicara mengenai umat Allah dan Babel yang berbicara mengenai musuh Allah yang harusnya selalu ada di dalam kondisi yang terpisah. Ini seperti dua kota secara spiritual, Babel dan Yerusalem. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat 2 dan 9. Perempuan ini dibawa ke Babel. Sakaria pasal yang ke-5 ayat 11 mengatakan dia dibawa ke Babel dan bertahta di sana, dia disembah di sana. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 langsung bilang ada perempuan dari Babel. Pelacur besar, Babel sang pelacur besar itu. Saya kira Wahyu mengingatkan saudara dan saya, kalau kita baca Perjanjian Lama, dia mengingatkan kita pada peristiwa yang hari ini saudara dan saya renungkan. Tetapi Babel adalah simbol perlawanan kepada Allah. Sebaliknya, Yerusalem itu selalu menggambarkan mengenai kota di mana bait Allah ada. Simbol persekutuan dengan Allah. Babel adalah ibu yang melahirkan dosa dan kefasikan. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-17. Dua perempuan ini dibandingkan di dalam beberapa pasal. Kitab Wahyu pasal yang ke-17. Satu dari Babel, satu disebut sebagai Yerusalem. Saudara bisa lihat ayat-ayat yang saya tuliskan di situ. Tapi mari kita lihat pasal yang ke-17. Ayat yang ke-5. Bicara mengenai Babel itu. Dan pada dahinya tertulis satu nama rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dia adalah perempuan yang melahirkan wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Dari dialah orang-orang yang melakukan kejahatan memiliki tanda binatang itu lahir. Bagaimana dengan perempuan yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-12? Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya ia hendak melahirkan dan berteriak kesakitan. Ayat 4b, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera setelah perempuan itu melahirkan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggambarkan semua bangsa dan seterusnya. Saudara, ini bicara mengenai Kristus. Perempuan ini melahirkan Kristus. Namun perempuan ini bukan Maria, karena di dalam ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1200 tahun, 260 hari lamanya. Lalu saudara bisa lihat, perempuan ini kemudian melahirkan anak-anak yang disebut sebagai anak-anak Allah yang lain yang bukan Kristus. Ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan itu yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan air
menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Perempuan ini adalah perempuan yang melahirkan Yesus Kristus. Lalu perempuan ini adalah perempuan yang melahirkan umat Allah yang lain. Sehingga kalau saudara dan saya memperhatikan para penafsir yang cukup konsisten menafsirkan perempuan ini bicara mengenai gereja perjanjian lama, perjanjian baru. Oleh karena itu dia pakai mahkota dengan 12 bintang. Angka 12 di dalam perjanjian lama berbicara mengenai 12 bapa leluhur Israel. Dan angka 12 di dalam perjanjian baru berbicara mengenai 12 rasul yang melalui mereka gereja perjanjian lama dilahirkan dan gereja perjanjian baru dilahirkan. Tetapi yang satu melahirkan manusia yang tunduk kepada dosa. Yang satu melahirkan anak-anak Allah yang tunduk kepada hukum-hukum Allah. Babel dan Yerusalem. Babel adalah penakluk dunia dengan dosa dan kefasikan. Saudara bisa baca di dalam pasal 17 ayat 1-6 dengan jelas di situ. Lalu kemudian Yerusalem umat Allah adalah penakluk dunia dengan prinsip kerajaan Allah. Wahyu pasal 12 dikatakan perempuan itu kemudian berdiri di atas bulan, dia diterangi oleh matahari. Ini akan mengingatkan saudara dan saya sebenarnya kepada mandat budaya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita diberi perintah sebenarnya untuk menguasai dan menaklukkan bumi demi kemuliaan Allah. Hari ini saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang tidak lagi menaklukkan bumi dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Namun seharusnya kalau saudara dan saya adalah umat Allah, maka kita menggunakan prinsip-prinsip kerajaan Allah diterapkan di dalam alam semesta ini. Dan alam semesta ini harus diarahkan, ditaklukkan dalam pengertian diarahkan, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sehingga kalau saudara bandingkan nanti, kita perbandingan ini, Babel dan Yerusalem. Kemudian nanti akan berakhir pada apa yang saya sebut sebagai Yerusalem baru. Simbol persekutuan yang intim dan sempurna dan tak terpisahkan antara Allah dengan umatnya. Yerusalem baru di situ dikatakan tidak ada bait Allah. Karena Allah adalah baitnya. Itu berarti Allah dan umatnya itu terus menerus ada di dalam persekutuan. Untuk menggambarkan ini. Di dalam dunia ini, saudara dan saya bersekutu dengan Allah. Kadang-kadang sang pelacur besar ini menggunakan berbagai cara untuk mengintervensi. Tetapi di Yerusalem yang baru, persekutuan itu tidak bisa diinterupsi, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ini adalah sukacita besar karena ditandai dengan situasi di mana umat Allah sepenuhnya menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah yang benar dan kekal. Saudara, kalau saudara bandingkan kolom yang kedua dan kolom yang ketiga, ini bicara mengenai kolom kedua menggambarkan apa yang terjadi hari ini. Kita bersekutu dengan Allah. Namun kita bersekutu di dalam begitu banyak penderitaan dan kesulitan. Karena ada pergumulan yang datang dari perempuan ini atau dari kaki tangannya untuk menghancurkan persekutuan kita dengan Allah. Namun ketika saudara dan saya ditebus oleh Allah, saudara dan saya kemudian dimuliakan oleh Dia di akhir zaman nanti, maka saudara dan saya akan masuk ke dalam persekutuan yang intim dengan Allah, menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah yang kekal, yang benar itu dengan sukacita, tanpa bisa diinterupsi oleh apapun. Namun saudara bisa lihat, dua kota ini digambarkan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru sebagai dua kota yang terus-menerus ada di dalam oposisi. Maka saya mau tutup perenungan kita hari ini dengan mengajak saudara untuk melihat oposisi yang ada di dalam Babel dan Yerusalem yang menggambarkan umat Allah. Babel menggambarkan musuh Allah dan orang-orang yang dipengaruhi olehnya. Yerusalem menggambarkan umat Allah yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip umat Allah. Dua kota ini pasti selalu ada di dalam oposisi. Saudara perhatikan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa perempuan ini yang menggambarkan gereja itu dibawa oleh Allah dan ditaruh di padang gurun untuk dipelihara di sana, dijagai, dilindungi, menikmati providensia Allah. Tapi kalau saudara dan saya baca pasal 17 ayat yang ketiga, perempuan yang disebut Babel juga berjuang untuk hadir di mana? Di padang gurun. Di tempat di mana gereja ada, di situ Babel hadir juga. Kita lihat pasal 17 ayat yang ketiga. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat.
binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudara, mengenai hal ini saya sudah bahas di dalam evening fellowship. Saya nggak akan lama mengajak saudara untuk memikirkan ini. Namun ini berbicara mengenai tempat di mana gereja ada. Perempuan ini akan berusaha masuk untuk menodai kesucian umat Allah. Mereka selalu ada di dalam oposisi. Babel 17 ayat 1-6 mengatakan dia ada di tempat di mana raja-raja dunia ini berkuasa. Kemudian dia berzina dengan mereka. Artinya dia mempengaruhi mereka dengan anggur kefasikan. Tetapi dia juga ada di dalam gereja untuk mempengaruhi gereja dengan apa yang disebut sebagai anggur kefasikan. Dia mau merusak identitas gereja dan merusak kesaksian gereja. Karena ada di dalam oposisi, dia bukan menghindari. Saudara, waktu saya bilang oposisi, jangan pikir beroposisi berarti menghindari. Karena Tuhan menetapkan oposisi, Tuhan menetapkan perang. Istilah perang itu atau permusuhan itu tidak keluar pertama dari mulut manusia, bukan. Istilah permusuhan pertama keluar dari mulut Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Allah yang menetapkan ini. Lalu bagaimana mungkin kita mendamaikannya? Allah yang memisahkan. Saudara dan saya tidak boleh bersatu. Tetapi beroposisi tidak berarti meninggalkan. Karena perempuan ini dia tahu, dia adalah oposisi gereja, namun dia tidak meninggalkan gereja. Dia adalah oposisi dan dia menyatakan oposisinya bukan dengan meninggalkan gereja, tapi hadir di tempat di mana gereja ada. Oleh karena itu Petrus bilang, saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Betul, kita adalah imamat yang rajani. Namun saudara dan saya itu bukan diselamatkan oleh Allah lalu ditarik keluar dari dunia. Sebaliknya, saudara dan saya diselamatkan oleh Allah, kemudian diutus masuk seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oposisi tidak dijalani dengan menarik diri. Oposisi justru dijalani dengan masuk ke dalam dunia dan mempengaruhi dunia dengan prinsip kerajaan Allah. Dua ini nggak boleh bersatu. Tapi dua ini juga pada saat yang sama tidak bisa menjalani oposisi itu dengan meninggalkan dunia. Hari ini banyak orang Kristen berusaha untuk mengekspresikan oposisi dengan dunia dengan cara menarik diri dari dunia. Kami baru diskusi secara khusus Vicaris Grace, diskusi dengan satu orang yang tahu bahwa penginjilan itu harus menekankan mengenai keselamatan di dalam Kristus, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena dia tahu dia mau menekankan tidak selamat karena perbuatan baik. Dia nggak mau pakai kata moral sama sekali. Jadi waktu Vicaris Grace bicara mengenai moralitas, dia sama sekali mau menyangkali itu. Ini naif. Banyak orang berusaha untuk meninggalkan dunia. Tuhan tidak panggil saudara dan saya untuk meninggalkan dunia. Tuhan panggil saudara dan saya untuk beroposisi dengan dunia, tapi oposisi dinyatakan dengan masuk ke dalam dunia dan menyatakan prinsip-prinsip yang benar. Mengasihi dunia di dalam batas yang tertentu, yaitu membawa kebenaran kepada mereka. Maka musuh Allah ini, mereka bisa memusuhi Allah dan bisa mempengaruhi gereja. Gereja sadar bahwa mereka dimusuhi, namun mereka juga harus berjuang untuk mempengaruhi dunia ini. Perempuan ini mempengaruhi dunia untuk apa? Untuk menganiaya umat Allah. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 18 ayat 20 sampai dengan 24. Wahyu pasal 19 ayat yang kedua, ada aniaya terhadap gereja. Maka saudara dan saya juga sadar bahwa di dalam dunia karena ada oposisi, kita tidak bisa lari. Tuhan Yesus dengan jujur, kamu seperti domba pergi ke tengah-tengah serigala. Kita sadar kita bukan hanya dapat dipengaruhi, tapi kita dapat juga dianiaya. Menarik, John Owen itu, dia bilang bahwa ada dua cara kerja setan. Cara kerja yang pertama adalah dia membuat saudara dan saya, sekali lagi dia membuat saudara dan saya tergoda. Artinya dia menggoda kita. Tapi kalau dia goda kita lalu kita tidak tergoda, maka dia akan pakai cara yang kedua. Menekan saudara dan saya, menganiaya saudara dan saya. Dan perempuan ini melakukannya. Dia membujuk supaya orang berzina dengan dia di dalam kemabukan terhadap anggur kefasikan. Kata Wahyu pasal 17. Namun kalau umat Allah mempertahankan kesuciannya, maka dia akan menganiaya. Maka kita sadar kita ada di dalam dua bahaya besar ini. Kita ada dalam bahaya oleh karena kita dianiaya, tapi kita juga ada dalam bahaya karena kita bisa dipengaruhi oleh spirit ini. Akhir daripada seluruh cerita adalah perempuan ini akan mengalami apa yang disebut sebagai penghakiman Allah. Saudara bisa lihat mulai dari pasal yang ke-18 sampai dengan pasal yang ke-19 bicara mengenai kejatuhan Babel. Tetapi saudara dan saya bisa baca pasal-pasal setelah itu, terutama pasal yang ke-21, mulai dari pasal yang ke-21, saudara menemukan cerita mengenai langit dan bumi baru, di mana hadir apa yang disebut sebagai Yerusalem yang baru. Bicara mengenai gereja yang sejati, yang dimurnikan oleh Allah.
dipelihara oleh Allah, dan dimuliakan oleh Allah. Kita dipengaruhi, kita melawan, kita dianiaya, kita bertahan. Mengapa demikian? Saya mau ajak saudara lihat Roma pasal yang ke-8 dan kemudian kita akan tutup renungan ini dengan teks ini. Roma pasal yang ke-8. Kita mulai ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk aniaya yang saudara dan saya hadapi, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jika saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, maka saudara dan saya dari tengah-tengah seluruh penderitaan itu Allah akan jaga, Allah akan pelihara. Seperti Dia pelihara perempuan yang suci itu di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang sulit, namun itu pada saat yang sama menjadi tempat di mana Allah memelihara umatnya. Sama, saudara dan saya juga akan dipelihara oleh Allah di tengah-tengah penderitaan oleh karena aniaya yang diakibatkan oleh perempuan ini. Yang disebut sebagai Babel, pelacur besar itu. Sampai kapan? Sampai dengan waktu di mana Allah mempermuliakan saudara dan saya. Allah kita adalah Allah yang setia. Sakaria pasal yang ke-5 menceritakan ini. Dia setia, Dia mengasihi kita, Dia bawa kita masuk ke dalam perjanjian. Dia setia, Dia mengingatkan, menegur saudara dan saya ketika saudara dan saya tidak setia. Dia setia sehingga setelah Dia mendapatkan umat Allah, maka umat Allah yang sejati akan dijaga, dipelihara sampai waktu di mana Ia mempermuliakan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena kami punya Allah yang mengikat perjanjian dengan kami. Dia adalah Allah yang setia, yang masuk ke dalam perjanjian dan terus berpegang pada perjanjian. Bahkan ketika manusia seperti kami ini menjadi orang-orang yang gagal untuk setia, Tuhan yang setia itu tetap setia dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena firman Allah menceritakan kesetiaan Allah, namun sekaligus memperingatkan kami bahwa kami hidup di dalam dunia yang masih terus mempengaruhi kami, supaya kami tinggal di dalam perlawanan kepada Allah. Tapi kami bersyukur karena firman memperingatkan kami supaya kami tahu menjaga identitas kami sebagai umat Allah. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan terus dipakai oleh Allah untuk mengingatkan kami supaya kami tahu bagaimana seharusnya kami hidup di dalam dunia ini. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.